Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah IPB Al-Ghazali SPB, Bapak Ibu Senior SPB Al-Hadis yang kami hormati, Bapak Ibu PB Al-Ghazali sebagai calon peserta 11 pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah saya berkumpul sehat dalam rangka aksi nyata atau presentasi destinasi budaya positif oleh calon guru negara angkatan 11 yaitu Ibu PB Al-Ghazali. Di sini saya sebagai pembawa membaca susunan acara pada kegiatan siang hari. Acara yang pertama pembukaan nanti akan dilanjutkan sampai dari guru senior dengan acara inti yang terakhir yaitu penutup. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan pembukaan supaya apa yang kita kerjakan pada siang hari ini bermanfaat dan bermanfaat sampai tutup. Ala ladainya al-kuliah syarifah al-karimah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari guru senior kepada yang terhormat Bapak Haji Dufil SPB kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Dan saya menanti berupa seorang ibu terbias, dan saya menanti pada Bapak Ibu guru sekalian. Alhamdulillah bisa hari ini kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul ini Allah memberikan kepada kita ilmu berupa nikmatan, selamat dan mudah-mudahan kita semua dalam hidup Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinanti sahabat-sahabatnya besok hari kiamat. Mudah-mudahan kita mendapatkan sahabatnya Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah bisa hari ini Ibu kita, Ibu Dewi, alhamdulillah sedang belajar dan melakukan yaitu untuk berat. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberi kelancaran, diberi kelancaran sampai beliau selesai, tidak ada hal suatu apapun. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, termasuk guru penggerak ini adalah salah satu program dari pemerintah, di mana termasuk dari guru penggerak ini adalah salah satu supaya seorang guru bisa menambah, artinya sekolah kita bisa menambah daya, bisa bertambah berkualitas, dan bisa menjadikan termasuk guru-guru kita itu menjadi guru yang maju. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak ini kita bisa ikut serta tatkala nanti ada program
harus gerak terus, artinya harus aktif. Misalkan ada guru yang tidak aktif, kita berangkat. Jadi salah satunya guru itu gurunya harus aktif, memotivasi bagaimana supaya guru ini menjadi guru yang aktif dalam mandirian, termasuk berakhlakul karimah, termasuk gotong royong dan lain sebagainya. Ini salah satu wujud dari yaitu guru bergerak. Jadi intinya guru bergerak ini harus selalu bergerak terus aktif, jangan sampai dia ogah terus. Nah, mungkin itu salah satunya. Artinya untuk bisa bertambah maju, bisa bertambah. Nah, ini salah satunya program dari pemerintah adalah menjadikan guru bergerak ini menjadi pemimpin yang lebih baik, pemimpin yang lebih berkualitas, yaitu untuk para guru-gurunya dan anak didiknya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi kalian sendiri, umumnya pada Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kesehatan dan kemudahan. Amin Allahumma amin. Sekian, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Udin atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara ini presentasi aksi nyata oleh calon guru bergerak yaitu Ibu Hebiah Dasar. Kepada beliau silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hakim, yang saya hormati dan saya banggakan seluruh Dewan Guru se-Anis. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mempresentasikan atau berbagi ilmu tentang seminar budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat bagi kita semua. Di sini saya akan menyampaikan diskriminasi positif, budaya positif. Saya kurang lebih mulai dari 12 Juni 2024 mengikuti guru bergerak. Sekarang angkatan 11 ya, saya angkatan 11 Kabupaten Sidoarjo. Kurang lebih ini sudah masuk modul 1.4. Kurang lebih ada 4 modul yang sudah dilalui. Inilah tahap yang harus dilakukan tentang aksi nyata budaya positif. Langsung saja. Konsep inti dari budaya positif itu apa? Yang pertama adalah lakukan perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima 5 posisi kontrol guru. Yang keenam tentang keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga resolusi. Nah, poin-poin ini yang akan kami jabarkan. Oke, yang pertama tadi tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang benar-benar berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil
Apa saja produk pelajaran Pancasila? Yang pertama berkebinekaan global, yang kedua bergotong royong, yang ketiga relatif, empat bernalar kritis, mandiri serta beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan beramal mulia. Nah, di sini muncullah namanya miskonsepsi teori kontrol. Jadi teori kontrol yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Tetapi yang selama ini kita jalankan itu ternyata tidak sesuai dengan ketiga institusi. Terdapat suatu miskonsepsi. Apa saja yang miskonsepsi yang terjadi? Yang pertama adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu membuatkan karakter. Kita kadang-kadang mengkritik orang. Oh, kamu salah sebagai gitu. Kadang-kadang kita ingin menimbulkan anak ini dari karakternya lebih kuat. Ternyata itu salah seperti itu. Yang selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini satu miskonsepsi teori kontrol yang terjadi. Yang ketiga, ilusi bahwa semua pengeluaran positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi guru mengontrol murid. Ini beberapa yang terjadi atau miskonsepsi yang terjadi pada diri seorang guru. Nah, di sini kita akan belajar lebih lanjut perubahan paradigma stimulus respon. Kita alihkan ke teori kontrol. Pertanyaannya adalah, bisakah kita mengontrol seseorang? Kita awali dengan stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Kita sering seperti itu. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrolnya sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksa orang lain harus berpandangan sama dengan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terkadang kalau sudah sekali aja melakukan kesalahan, udah itu bisa. Kadang itu tidak tepat. Jadi dalam semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Umpama kita melakukan suatu kesalahan, jangan langsung dicap bahwa dia itu buruk. Diselidiki dulu, kenapa kok dia melakukan kesalahan tersebut? Nah, pasti dia memiliki tujuan kok. Dia melakukan kesalahan ini kenapa? Jangan langsung katakan kamu nggak baik, kamu salah. Itu tidak tepat. Mungkin kita memposisikan kita dengan diri kita sering terjadi hal seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya, tidak. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, juga tidak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu stimulus respon berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, bujuk, berayu, adanya emosi, jadi kita paksa. Itu sering terjadi pada diri kita nih. Nah, yang kontrolnya yang benar adalah kita harus berkolaborasi dan melakukan kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau sudah melakukan pendekatan, bujukan atau yang tidak berhasil, kita melakukan kolaborasi atau kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, juga yang selanjutnya model berpikir menang kalah. Kalau terjadi suatu persaingan, kalau pendapatku benar, pendapatku menang, kayak kalah. Itu sebenarnya teori yang salah. Yang benar adalah model berpikir menang. Karena kita mencari sebuah solusi, bukan mencari menang dan kalah. Nah, ini apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu mengacu kepada bagaimana seorang guru membimbing muridnya dalam menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka. Itu konsep
yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dalam disiplin positif terdapat nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila sudah saya sampaikan di awal tadi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua bernalar kritis. Yang tiga kreatif. Empat bergotong royong, mandiri, dan berkebinekaan global. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang kita tanamkan kepada anak didik kita untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam mewujudkan suatu disiplin positif ada kebutuhan dasar yang sebenarnya harus kita penuhi. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itulah kita sedang memenuhi salah satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kira-kira apa kebutuhan dasar kita? Pertama, bertahan hidup, itu kebutuhan dasar kita. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima, itu kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga itu kebebasan, oke? Yang keempat kesenangan. Yang kelima penguasaan. Nah, ini mungkin dari beberapa kebutuhan dasar, mungkin masih banyak lagi kebutuhan dasar manusia yang harus tertanam pada diri kita. Nah, ini yang saya sampaikan tadi 5 kebutuhan dasar manusia, mulai dari apa tadi? Bertahan hidup. Apa saja? Nah, bertahan hidup seperti kesehatan, memiliki rumah, punya makanan, itu konsep bertahan hidup, konsep dasar yang dimiliki oleh manusia untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Kebutuhan akan hubungan dengan dan koneksi sosial rasa diterima. Ini kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Nah, diakui atas prestasi, dihormati, pengakuan atas kemampuan. Ini memang ada dalam setiap manusia pasti memiliki rasa ingin diakui atas prestasi kita, dihormati atas kemampuan atas kemampuan. Yang selanjutnya kebebasan. Kebebasan atas kemandirian, otonomi, atau memiliki suatu pilihan. Terakhir kesenangan, mencari kesenangan, bermain, tertawa. Anak-anak kita itu pasti memiliki kebutuhan dasar yang melebihi kesenangan. Jadi kita tidak bisa merampas hak mereka. Oke, motivasi perilaku manusia yang selanjutnya. Motivasi itu berasal dari 2 sumber. Yang pertama adalah motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu untuk menjadi ketidaknyamanan kehidupan. Contohnya, apa ya yang terjadi jika saya tidak melakukan? Khawatir ya, nanti kalau saya tidak melakukan, saya akan mendapatkan sanksi. Kalau saya tidak melakukan, saya akan mendapatkan hukuman. Itu berasal dari motivasi eksternal. Ada lagi motivasi eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya lakukan? Asalnya sekarang alhamdulillah. Jadi kita melakukan sesuatu, ini ada imbalan, ya maaf, nggak mau bergerak. Ada
positif. Nah, sekarang kita membedakan, sering mendengar hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa perbedaan dari ketiga konsep ini? Yang pertama, hukuman. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau murid tidak dilibatkan. Misalnya dalam hari menjadi warna, bersifat satu arah, hanya dari gurunya saja. Kita memberi hukuman pada anak bersifat satu arah, anak tidak dilibatkan. Kalau berupa hukuman fisik atau psikis, itu kan hukuman. Nah, apa itu konsekuensi? Nah, apa konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, wah kalau hal ini frekuensinya apa ya? Tapi tidak nyaman murid. Sebenarnya guru selalu memonitor murid. Kamu berkata-kata tulis istiqlal 10 kali. Murid kita memonitor. Sudah belum? Tapi kan dengan adanya keterpaksaan dari murid melakukan hal seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, nanti akan kita jabarkan lagi. Nah, inilah teori yang tepat baik kita lakukan terhadap murid-murid kita dengan restitusi. Nah, 5 posisi kontrol guru. Nah, jelas. Satu yang ketinggalan 5 posisi kontrol guru sebagai pendukung. Apabila ada yang salah, kita masih secara refleks kita melakukan posisi kita sebagai pendukung. Ayo istighfar 10 kali. Ayo keliling lapangan. Sering kita lakukan hal seperti itu. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Terakhir, posisi guru sebagai manajer. Nanti kita kupas satu persatu tentang 5 posisi kontrol guru tersebut. Oke, ini saya ingin memperlihatkan video singkat tentang posisi guru sebagai pendukung. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah ibu berani-beraninya jawab sudah terlambat masih berani jawab enggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian biar kapok. Cepat pergi sana ke lapangan basket. Demikian video singkat tentang bagaimana posisi kontrol guru sebagai pembukung. Nah, posisi guru sebagai pembukung itu pasti ada indikasi menghargai, menunjuk-nunjuk, bahkan seperti berkata indah, ke emosi, ama-amaan, seperti itu lalunya. Terus membentak, itu posisi pembukung. Hukumannya juga hukuman fisik dan juga hukuman psikis. Apa dampak dari posisi pembukung? Yang pertama, murid menjadi pendendam. Yang kedua,
Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya, itu tadi posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Posisi guru pembuat merasa bersalah itu suara cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya cenderung menyalahkan murid. Mana kita lembut? Kamu nggak terlalu lembut ya? Kata-katanya menyalahkan murid, walaupun mungkin suaranya tidak keras, suaranya tidak lembut, tapi kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan mengatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid, tetapi membuat gurunya menderita. Bagaimana nanti kalau guru di mana bapak kepala sekolah, jadi atas kesalahan murid itu membuat gurunya menderita. Itu posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Apa dampaknya? Dampak dari membuat rasa bersalah yang pertama membuat murid merasa bersalah, identitas gagal, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Rasa kepercayaan diri pada murid jelas akan terganggu. Jadi tepat atau tidak kita memposisikan kita sebagai pembuat rasa bersalah? Tidak ya. Selanjutnya, posisi kontrol dulu sebagai posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar usaha kencang tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, itu tentang posisi kontrol dulu sebagai posisi teman. Posisi guru sebagai posisi teman tadi, suara guru ramah, jelas, cenderung bersedia gurau untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan gurunya. Selanjutnya, identitas yang tercipta adalah identitas sukses dan berhasil. Tetapi juga akan ada dampaknya bagi murid. Dengan posisi kita sebagai teman, apa dampaknya? Yang pertama, murid akan tergantung pada satu orang atau faktor ketergantungan. Jadi cenderung pada salah satu guru itu terus, nah itu enak diajak ngobrol, akan merasa posisi ketergantungan. Yang kedua, murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Yang ketiga, murid akan
merasa nyaman pada satu orang karena memposisikan guru tersebut sebagai posisi teman. Yang selanjutnya, 5 posisi kontrol guru sebagai pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Nah ya, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, Kita harus di sekolah jam 7 Bu. iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Ya, itu juga contoh posisi kontrol guru sebagai pemantau atau monitor. Posisi pemantau. Suara pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas positif Atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau. Pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus mengawasi. Wajah guru cenderung lebih datar dan bersikap formal. Ini posisi guru sebagai Pemantau. jadi kita memberikan suatu sanksi dan guru juga mempunyai tanggung jawab untuk memantau sanksi itu sudah dikerjakan atau belum oleh guru tersebut. Nah, ini juga memiliki dampak. Apa dampaknya? Jika guru berposisi sebagai posisi pemantau. Yang pertama, murid akan menghitung konsekuensi, mungkin hadiah, tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Nah, yang selanjutnya, murid tidak sepenuhnya mandiri. Karena kita diawasi oleh guru, murid akan diawasi terus oleh guru selama dia melaksanakan konsekuensi dari kesalahan yang dia lakukan. Terakhir, posisi kontrol guru sebagai posisi manajer. Ini sebagai manajer, guys. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk pindah rumah menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren punya alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu.
untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, pada posisi manajer seorang guru itu lebih membuat anak mencari solusinya sendiri terhadap kesalahan yang dilakukan. Posisi guru sebagai manajer, yang pertama seorang manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif dan berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pemikiran murid. Apa manfaat dari tujuan posisi manajer tersebut? Yang pertama, murid lebih memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Beda kalau posisi kita sebagai penghukum, membuat merasa bersalah atau pemantau. Yang kedua, murid dapat berefleksi atas tindakannya. Yang ketiga, guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Ini jika kita menempatkan posisi kontrol kita sebagai posisi manajer. Oke, apa dampak posisi manajer? Murid lebih mandiri, percaya diri dalam memecahkan masalah. Murid akan belajar dari kesalahannya dan mencari solusi untuk menyelesaikannya. Ini penting. Jadi kalau murid diajak untuk mencari solusi, dia akan berpikir besok tidak akan mengulangi hal yang sama, dan murid juga tidak akan membenci guru tersebut. Jadi, karena kita melibatkan siswa tersebut dalam membuat suatu keyakinan kelas. Nah, pertanyaan kita, kira-kira Bapak Ibu yang di sini berada pada posisi apa selama ini? Sudahkah menempatkan pada posisi manajer? Posisi penghukum? Jelas. Posisi membuat merasa bersalah? Jelas. Posisi pemantau? Jadi selama ini yang belum kita ketahui adalah sebenarnya posisi kontrol itu ada 5. Yang terakhir yang harus kita terapkan sebenarnya kita berlatih bersama, yaitu posisi sebagai seorang manajer. Manajer dalam hal ini bukan stakeholder atau seorang pimpinan sebuah perusahaan. Jadi posisi kita sebagai manajer yang bisa mengarahkan murid untuk mencari solusi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh murid tersebut. Oke, tentu posisi yang kita inginkan sebagai posisi manajer. Insya Allah kalau kita menempatkan posisi kita sebagai manajer, insya Allah anak akan merasa nyaman. Posisi manajer, guru dapat mengarahkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan juga jelas memerdekakan murid. Jadi murid bisa lebih dewasa, bisa lebih mandiri dalam mengambil sikap, bisa mencari solusi untuk merubah atau memperbaiki kesalahan yang dilakukan murid tersebut. Oke, tadi kita berbicara tentang posisi manajer. Kita mengajak murid kita membuat suatu keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas itu apa? Mengapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Yang selama ini Bapak Ibu buat keyakinan kelas atau peraturan kelas?
Jelas, melibatkan semua warga kelas atau sekolah dalam pembuatannya. Itu pembentukan keyakinan kelas. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas, kita membutuhkan sebuah segitiga restitusi. Nah, ini hal yang bagi kita, apa ini segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kalau kita menyelesaikan masalah, kita panggil, oh ada guru, ada siswa yang terlambat, kita panggil. Jadi kita tidak langsung menyalahkan, kenapa terlambat? Besok lagi jangan terlambat. Nah, tidak serta-merta seperti itu. Kita harus menerapkan tahapan-tahapan sesuai dengan segitiga restitusi. Apa saja itu segitiga restitusi? Ya, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas dulu. Dalam menstabilkan identitas, setiap orang contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita stabilkan identitasnya. Contoh lagi, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi tahapan yang harus kita lakukan pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contoh, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Itu validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, kita harus tanyakan ke anak tersebut, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi sebenarnya kalau kita menyelesaikan masalah itu ada tahapan-tahapannya. Memulakan segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dalam proses menstabilkan identitas ini. Contoh, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita bangun dulu kepercayaan. Tidak ada manusia yang sempurna. Contoh lagi, saya juga atau guru juga pernah melakukan hal seperti itu. Yang saya kita bisa menyelesaikan ini. Nah, jelas nih, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kamu berhak merasa seperti itu. Kita stabilkan dulu identitasnya dalam memecahkan suatu masalah pada murid. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, jadi saat melakukan kesalahan, kita tanyakan seperti itu pada anak. Yang selanjutnya validasi tindakan yang salah. Tahapan selanjutnya dari segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, adakah kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini? Contoh nih, ada seorang anak ribut di dalam kelas, marah-marah, marah-marah sama temannya. Jadi dia tidak sampai ngomong ke temannya. Jadi kita hargai, buku hargai apa yang kamu lakukan, tidak melebihi apa yang kamu lakukan sekarang. Contoh seperti memukul, kita hargai itu perbuatannya. Jadi perbuatannya tidak sampai melebihi batas. Terus yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, terakhir kita tanya, apa keyakinan kelas kita? Mama anak terlambat
masalah dulu. Kalau ini jadi orang yang seperti apa? Jadi jangan kita langsung menjudge anak, kamu salah, kamu menyuruh tidak. Jadi kita melakukan 3 hal tadi, 3 diskusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Ini ada contoh segitiga restitusi yang saya lakukan terhadap salah satu muridnya. Nah ini, saya mengambil contoh ini. Dia tidak ingat pekerjaannya, selalu dicontek temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya, sehingga dalam kasus ini dia sampai membelah meja. Dia marah karena usahanya dicontek oleh temannya, dan dia memaki-maki temannya sampai membelah meja. Nah ini contoh video yang saya lakukan bersama siswa kita. Dis ya, Menstabilkan identitas. tadi katanya ketua kelas kamu ribut sama Ilma. Iya. Iya, aku habis kesel sih. Kenapa kok kesal? Ilmu terus-menerus mencontek pekerjaanku, bukan hanya PR, tugas juga dicontek. Oh begitu. Mungkin wajar kalau kamu melakukan hal seperti itu. Mungkin kalau Bu Guru pada posisi kamu, Bu Guru juga akan melakukan hal yang sama. Iya, Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Ilma tadi? saya marah-marah, Bu. Saya memaki-maki Ilma dan karena saja saya membuka meja, Bu. Oh gitu. Kamu melakukan hal seperti itu pasti ada alasannya. Dia aku minta saya diam saja. Saya sudah berusaha, sudah payah mengerjakan pekerjaan saya, tapi itu belum contek. Kita tidak berusaha sendiri. Oh baiklah, mungkin wajar kalau kamu melakukan hal seperti itu karena kamu marah pada Ilma menjaga pekerjaan kamu. Tapi Bu Guru juga menghargai kamu tidak melakukan lebih dari itu. Mungkin contohnya memukul. Oke, sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu sampai marah, sampai membelah meja itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu langgar sana? Saling menghormati anak teman. Betul, menghormati antar teman itu menurut Disya itu penting atau tidak? Penting, Bu. Baik, kalau menurut kamu penting, keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan saat kamu sedang marah? Harus lebih bersabar. Betul, kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Sedia, Bu. Oke, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan bersabar dan menahan amarah saya jika ada teman yang mencontek. Saya akan segera melaporkan kepada wali kelas saya. Ya, tepat sekali tindakan kamu. Jadi, kita harus lebih bersabar dan kita juga harus meyakini keyakinan kelas kita. Baik, di sini semangat terus, bisa kembali ke kelas. Ini contoh penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Diawali dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, terakhir menanyakan keyakinan. Ya di sini seperti contoh umpan balik yang dilakukan oleh siswa tersebut setelah melakukan segitiga restitusi. Saya bisa dari kelas 5. Saya sangat suka sekali berdiskusi dengan diri untuk dapat mengendalikan diri dan rasa. Saya harus banyak bersabar dan menghormati teman-teman. Oke, itu mungkin kira pertama dari posisi kontrol yang harus dilakukan guru dan cara memecahkan masalah menggunakan segitiga restitusi. Oke, terakhir mungkin dalam penerapan disiplin positif pada kali ini hendaknya guru memiliki kompetensi kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam
posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, mungkin diseminasi budaya positif yang saya sampaikan kali ini cukup sekian. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua menjadi lebih baik, lebih menempatkan posisi kita dengan baik pada murid sesuai dengan tiga konstitusi. Mungkin apa yang dapat saya sampaikan cukup. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penjelasan dari Ibu Berliatan Artinsari tentang diskriminasi positif dan positif. Mungkin dari Bapak dan Ibu Guru ada yang bersedia menanggapi ataupun menanggapi dari presentasi Ibu ini. Baik, Bu Sofi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya untuk memberikan tambahan. Tadi materi yang disampaikan Bu Dewi Agnes hari itu sangat bagus buat saya pribadi, nambah ilmu. Sebenarnya ketika praktek di kelas kayak tadi kan ada lima kontrol berbeda ya, lima itu dari yang marah-marah terus langsung ngejudge kamu salah begini sampai dulu sebagai manajer tadi kita di kelas itu ada terpaut sama waktu kayak ini anak kok telat lagi dalam kerjanya kan kita terpaut emosi kamu telat lagi ternyata dari ilmu yang disampaikan Bu Dewi itu kan ada peraturannya sendiri sebagai pendukung dan agent pemantau itu kan. Oh tadi jadi berpikir ketika saya sebagai guru marah, hari ini kok telat lagi, berarti kan saya ada di posisi pendukung. Terus ketika kondisinya santai tidak diburu-buru sama pekerjaan lain, mungkin saya harus ke materi berikutnya atau aktivitas lain selain di kelas, mungkin buru-buru ke mata pelajaran lain. Akhirnya itu tadi kamu kok telat terus gitu. Tapi ketika kondisinya santai bisa sebagai teman atau ngobrol, kenapa kok mas mbak kamu telat, itu kan ada di posisi itu. Ternyata dibagi-bagi menjadi 5 posisi kontrol dulu itu tadi. Terus untuk yang tiga itu tadi sering kita jumpai beberapa masalah di kelas. Ketika memvalidasi masalah itu deh kayak yang pertama memvalidasi tindakan yang salah itu nanti ketika kasusnya Mbak Disha, dia posisinya korban karena dicontek temennya tapi dia marah. Kita kan memvalidasi ya kalau guru jadi kamu ya pasti akan marah gitu, kita juga seperti itu. Cuma kadang karena terpaut itu tadi Bu, kembali ke waktu gitu, kadang kayak urutannya itu belum kayak kenapa kok di contek Ilma, terus kita mungkin ke penyelidikan konten Ilma benar nggak lagi konten, kenapa kok kamu konten itu. Jadi kita tetap berusaha menasehati kan dua anak ini yang menyontek sama yang temennya yang dicontek itu. Di satu sisi kayak ada kasus temennya ngecek terus bagi ejek emosi, dia membalasnya dengan apa mukul, dengan fisik gitu kan. Nah kita kan
tadi kan yang seperti apa? Yang baik seperti apa Bu? Ternyata tadi ilmu yang didapat itu nanti ada plotnya, ada kelompoknya masing-masing. Selama ini kan benar-benar seperti itu kan Bu. Kok tenang lagi Bu? Benar-benar dia tenang lagi gitu. Yang saya alami seperti itu. Terima kasih untuk ilmunya dari insya Allah bermanfaat. Semoga kita semua bisa mengaplikasikannya, diberikan kelembaban kesabaran dan waktu untuk mempraktekkan teori yang disampaikan tadi. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Emi. Soalnya mungkin ini suatu tanggapan atau pembelajaran yang jelas dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Emi. Banyak ilmu yang bisa kita ambil dan banyak hal yang bisa kita lakukan selanjutnya, karena walaupun secara teori kita mungkin nggak begitu paham, tapi terkadang itu secara praktek sudah ada, cuma kurang diterapkan aja, sehingga yang masih menjadi kelemahan buat kita adalah terkadang masih belum bisa mengontrol beberapa emosi tadi dan beberapa pemaparan yang telah disampaikan oleh serta memposisikan kita sebagai seorang guru atau seorang murid terkadang itu masih disalahartikan oleh seorang anak didik itu. Nah, ketika seorang anak didik itu asa terlalu dekat, dia masih bisa menyepelekan, tapi terkadang juga ketika kontrolnya sebagai penghukum, ternyata seorang anak itu wah kayak gue galak banget seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa hal yang ketika kita pembelajaran kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya lebih tepat. Ya, mungkin seperti itu saja dari saya. Kalau punya mohon maaf. Terima kasih. Baiklah, nanti kegiatan prestasi pendidikannya sudah selesai. Bagaimana Bapak Ibu merasa termotivasi menjadi lebih baik? Insyaallah. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan siang hari ini bisa mendapatkan peningkatan dalam motivasi kita sebagai amok tadi yang bisa menuntun anak didik kita menjadi siswa yang berprestasi serta bertanggung jawab dalam menjadi siswa-siswi SIPA. Baiklah, karena sudah selesai kegiatan pada siang hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dari lebih baik sebagai guru. Kita lakukan dengan bacaan dalam bersama. Dari saya dan yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman siap. Pada hari ini guru ingin mengajak kalian membuat sebuah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sebuah keyakinan yang sifatnya universal atau lingkupnya lebih luas. Nah, apa bedanya dengan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu bersifat real atau nyata yang sering kalian hadapi sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini guru akan membagikan kertas masing-masing kelompok. Coba ajukan kepada bu guru untuk kelas kita. Kira-kira demi kebaikan kelas kita, peraturan kelas apa yang
kita terapkan. Tetapi peraturan itu harus dipatuhi. Peraturan kelas, keyakinan kelas harus dipatuhi. Nah, nanti kalau sudah kita buat keyakinan kelas, saling mengingatkan. Loh, kita buat keyakinan kelas. Kalau dilanggar berarti kita melanggar sebuah keyakinan kelas. Bisa dipahami? Bisa. Ini buku bandingan.
Baiklah, peraturan kelas yang kalian buat, guru ini kalian buat keyakinan kelas dari peraturan kelas yang kalian buat tadi. Bisa? Bisa. Nah, silakan Bu Guru beri waktu 5 menit untuk membuat keyakinan. Baik, sudah selesai keyakinan kelasnya? Sudah, monggo perwakilan kelompok silakan ditempelkan di kolom keyakinan kelas. Ada dua tapi perwakilan saja. Silakan langsung maju. Perwakilan saja. Kemudian silakan ditempelkan perwakilan saja. Keyakinan kelas sudah kita buat tentang keyakinan. Dan seperti tadi, Bu Guru ingin minta perwakilan dari kalian untuk membaca kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Silakan. Ya, silakan. Kesepakatan atau keyakinan kelas kita yang pertama. Disiplin saat pelajaran, berbicara sopan dan santun, membayar uang kelas dengan tepat waktu, menghargai sesama teman, menjaga fasilitas sekolah, saling menghargai dan menghormati teman, keluar masuk sesuai waktunya, datang ke sekolah sebelum jam 7. Oke, dari beberapa keyakinan kelas tadi yang sudah kita sepakati seperti masuk harus dengan makan harus dengan posisi duduk umpama. Nah, ini sudah kita sepakati dan kita buat peraturan atau keyakinan atau kesepakatan kelas yang kita sepakati tadi. Bisa? Nah, kita buat akan Bu Guru bentuk menjadi 4 kelompok. Silakan berdiskusi, nanti kita lemparkan di sini. Bisa? Bisa. Oke, di sini akan dibagikan kertas, kalian tulis di sini dan akan kita tempelkan.
ya.